Pemirsa, PPKM level 4 telah diberlakukan di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Nah, bagaimanakah efektivitas penerapan PPKM level 4 guna memutus mata rantai COVID-19 agar berhasil dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat? Ya, dan kita telah terhubung via Zoom dengan anggota tim pakar COVID-19 dari Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Hidayatullah Mutakin. Selamat siang, Pak Hidayat. Ya. Ya, Pak Hidayat. Ya, saya mendengar. Ya, Pak Hidayat, dari kacamata Anda melihat PPKM level 4 ini seperti apa Pak implementasinya, Pak? Yang pertama kita ingin memberikan gambaran terlebih dahulu ya. PPKM level 4 berarti itu merujuk kepada asesmen situasi pandemi COVID-19 pada level 4 di Kota Banjarmasin dan di Kota Banjarbaru. Sementara seluruh daerah lainnya di Kalimantan Selatan itu pada level situasi 3 ya. Artinya kondisi transmisi penularan virus corona di tengah-tengah masyarakat itu sangat tinggi dan tidak terkendali. Kemudian kapasitas respon dari sistem kesehatan kita juga sangat terbatas karenanya. Nah, karena itu diberlakukanlah restriksi atau pembatasan yang disebut dengan PPKM level 4. Nah, pada dasarnya PPKM level 4 ini tidak terkategori lockdown total ya. Jadi ada banyak masih ruang terbuka untuk aktivitas masyarakat. Nah, jadi untuk efektivitasnya ya artinya kita mengoptimasi pembatasan yang ada di dalam aturan PPKM level 4 ini. Tujuan utamanya adalah yang pertama mengurangi mobilitas penduduk. Karena motor penggerak dari penyebaran virus corona itu sendiri itu adalah mobilitas penduduk. Jadi kalau kita tidak bisa mengerem laju mobilitas penduduk, baik mobilitas lokal, misalnya dalam kota Banjarmasin atau antar kabupaten kota, mobilitas penduduk dari Banjarmasin ke Banjarbaru, ke Martapura dan ke daerah lainnya, kalau kita tidak bisa mengendalikannya, menurunkannya, maka transmisi virus itu terus terjadi. Kemudian bagaimana perilaku kita di dalam menerapkan protokol kesehatan seperti kedisiplinan di dalam menjaga jarak atau mengenakan masker itu juga akan sangat berpengaruh terhadap penularan virus corona di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena itu kita semua harus serius, pemerintah daerah, kemudian masyarakat itu sendiri bersama Satgas ya, supaya aturan-aturan yang ada di dalam PPKM level 4 itu bisa kita optimasi untuk menurunkan mobilitas penduduk tersebut. Demikian? Ya. Oke. Gini ya, Nita dan juga saudara, kita kembalikan ke masyarakat. Iya, betul. Di masyarakat ini kan bingung juga bersifat bagaimana yang harus mereka lakukan karena sebelum dilaksanakan PPKM level 4 ini, sebelumnya juga dilaksanakan dengan PSBB ya Pak. Nah, apa perbedaan PPKM level 4 ini dengan PSBB yang sekarang Pak? Ya, kalau PSBB itu lebih ketat ya dibandingkan dengan PPKM ini sendiri, termasuk PPKM yang paling tinggi batasannya ini PPKM level 4. Karena contohnya saja dalam PSBB itu kan kita dibatasi keterisian kendaraan pribadi misalnya itu tidak bisa 2 orang duduk berdampingan kan. Nah, jadi PPKM level 4 ini sebenarnya jauh lebih longgar dibandingkan PSBB. Barangkali ini berkaitan dengan pengalaman yang telah ada. Tetapi pada dasarnya dalam konteks kebijakan publik, komunikasi itu sangat penting. Jadi kalau istilahnya terlalu sering berganti, itu juga memerlukan waktu yang agak panjang untuk sosialisasinya supaya masyarakat mengerti apa itu PPKM level 4, apa saja batasannya, apa tujuannya. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ke masyarakat bahwa pembatasan yang diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin dan di Banjarbaru untuk PPKM level 4, itu tujuannya adalah untuk menjaga masyarakat, untuk melindungi mereka dari bahaya paparan virus corona, untuk mencegah mereka masuk rumah sakit, karena kan dengan tingginya tingkat penularan di tengah-tengah masyarakat, maka setiap hari itu ada ratusan
masyarakat yang dikonfirmasi positif COVID dan jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu double, dan double-nya itu tidak dalam waktu 1 bulan berikutnya, tapi 1 minggu berikutnya itu double, baik jumlah orang yang terpapar maupun jumlah orang yang meninggal karena COVID-19. Nah, ketika semakin banyak masyarakat yang tertular, semakin besar jumlah masyarakat yang harus dirawat di rumah sakit. Di situ kita memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan kita, baik tempat tidurnya, obat-obatan, dan vitamin pendukung, tenaga kesehatannya, kemudian juga oksigennya. Nah, jadi semakin banyak warga yang terpapar dan kemudian masuk rumah sakit, sehingga kemampuan rumah sakit, kemampuan fasilitas kesehatan kita untuk menghandle, melayani masyarakat menjadi sangat terbatas. Di situ ada risiko peningkatan risiko kematian bagi warga yang terinfeksi COVID. Kan kemarin ada 17, dilaporkan ada 17 warga yang meninggal karena COVID-19, padahal sebelumnya itu rata-rata setiap hari ada 3, ada 4. Nah, sekarang sudah 17. Artinya dan potensinya beberapa hari ke depan itu akan semakin besar. Nah, karena itu kita harus mengerem penularan virus corona ini di tengah-tengah masyarakat, yaitu dengan memberlakukan pembatasan. Tentu saja ada trade-off di sini, ada dampak negatif sosial ekonominya ya. Tetapi ya ini untuk kepentingan bersama. Oke, Pak, tadi disebutkan bahwa PPKM ini ada sedikit pelonggaran begitu ya dibandingkan dengan PSBB atau istilah istilah pembatasan sebelumnya yang sudah pernah diterapkan begitu, Pak. Lalu bagaimana PPKM level 3 dan 4 ini agar bisa efektif begitu dan bisa dikategorikan berhasil? Kemudian apakah ada target begitu yang dilakukan oleh aparat gabungan ini untuk menekan angka COVID-19 itu sendiri, Pak? Ya, jadi untuk keberhasilannya itu bisa kita lihat apakah mobilitas warga kalau secara kasat mata di jalan berkurang atau tidak secara signifikan ya. Kalau secara indikatornya itu bisa kita lihat pada mobilitas penduduk yang dipublikasikan oleh Google. Kemudian dan kita lihat juga apakah pelanggaran terhadap kepatuhan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker, menjaga jarak itu laporannya itu semakin menurun atau tidak. Nah, kalau mobilitas penduduk semakin menurun, kemudian kalau pelanggaran terhadap protokol kesehatannya semakin menurun, maka pada titik itu PPKM level 4 berhasil untuk menurunkan beberapa kondisi yang itu menyebabkan terjadinya transmisi virus di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita lihat apakah dari sisi kasusnya ya, jadi kasusnya itu apakah menurun atau tidak. Nah, kita merujuk kepada asesmen situasi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan yang ini sudah menggunakan standar WHO ya. Jadi apakah misalnya untuk Banjarmasin dan Banjarbaru itu kasus konfirmasinya per minggu itu sudah turun dari 150 kasus per 100.000 penduduk. Nah, kalau itu turun dan juga jumlah warga yang rawat inap di rumah sakit per 100.000 penduduk itu mengalami penurunan, maka kita harapkan nanti asesmen untuk situasinya turun dari level 4 ke level 3. Nah, level 3 ini sebenarnya masih sangat tinggi transmisi virusnya ya, transmisi virus di tengah masyarakat, jadi risiko infeksinya masih sangat tinggi. Karena itu kita harapkan turun dari asesmen level 4 ke level 3 dan terus turun ke level 2 dan 1 hingga kemudian menjadi 0. Supaya kenapa ini kita perlu turunkan transmisi virus di tengah masyarakat supaya kapasitas respon sistem kesehatan yang kita miliki itu menjadi lebih baik dari kondisinya sekarang terbatas gitu. Jadi ini yang perlu kita naikkan.